Selamat berjumpa kembali bersama saya. Kali ini kita masih berbincang-bincang dan akan terus konsisten. Channel ini akan terus konsisten untuk mengupas hal-hal yang terkait dengan pengelolaan sampah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengenal lebih jauh tentang apa sih pengelolaan sampah itu. Nah, ini dari episode pertama sampai sekarang kita banyak berkutat, selalulah istilah pengelolaan sampah ini banyak kita sampaikan. Nah, sekarang pada kesempatan ini kita coba akan mengupasnya lebih dalam untuk memberi pemahaman kepada Anda sekalian, juga termasuk kepada saya, tentang pengelolaan sampah itu sendiri. Nah, ini bermula dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Kebijakan pengelolaan sampah itu dimulai. Kebijakan pengelolaan sampah yang selama lebih dari 30 tahun hanya bertumpu pada pendekatan kumpul, angkut, buang, atau dalam bahasa Inggrisnya end of pipe, dengan mengandalkan keberadaan TPA. Nah, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah ini, maka pendekatan kumpul, angkut, buang tadi itu diubah dengan pendekatan reduce at source atau mengurangi di sumbernya, dan resource recycle melalui penerapan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Nah, sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dengan maksud agar seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dapat dimanfaatkan kembali, baik secara langsung melalui proses daur ulang maupun proses lainnya. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pengaturan tentang: yang pertama, kebijakan dan strategi pengelolaan sampah; kedua, penyelenggaraan pengelolaan sampah; ketiga, kompensasi; keempat, pengembangan dan penerapan teknologi; yang kelima yaitu sistem informasi; keenam, peran masyarakat; dan yang ketujuh adalah pembinaan. Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Ini sudah kita singgung di awal. Jadi pengelolaan sampah itu terdiri dari dua kegiatan, yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Mari kita kenali lebih jauh tentang pengurangan sampah. Nah, pengurangan sampah meliputi: yang pertama, pembatasan timbulan sampah; yang kedua, pendauran ulang sampah; yang ketiga adalah pemanfaatan kembali sampah. Nah, yang dimaksud dengan pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk atau kemasan produk tersebut. Nah, contoh implementasi dari pembatasan timbulan sampah antara lain: yang pertama yaitu penggunaan barang atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alami; yang kedua yaitu membatasi penggunaan kantong plastik; ketiga, menghindari penggunaan barang atau kemasan sekali pakai. Pendauran ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Nah, kemudian pemanfaatan kembali sampah adalah upaya mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda, atau mengguna ulang dari bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui satu proses pengolahan terlebih dahulu. Nah, secara singkat, pengurangan sampah dilakukan dengan cara menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang mudah didaur ulang, atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam. Selanjutnya, mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk atau kemasan yang sudah digunakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan dan penyerahan kembali sampah diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, kemudian kita berlanjut ke masalah penanganan sampah. Nah, penanganan sampah meliputi kegiatan: yang pertama, pemilahan; kedua, pengumpulan; ketiga, pengangkutan; keempat,
pengolahan, dan kelima pemrosesan akhir sampah. Nah, yang dimaksud dengan pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber timbulan sampah ke TPS atau TPS 3R. Nah, pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber timbulan atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah. Nah, pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik komposisi dan jumlah sampah. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Nah, inilah yang menjadi bagian terintegrasi dari suatu yang disebut pengelolaan sampah. Jadi secara garis besar ada dua, yaitu pengurangan dan yang kedua yaitu penanganan. Nah, lebih jauh apa saja yang menjadi peran dan tanggung jawab masyarakat dan juga produsen, ini akan kita kupas pada episode selanjutnya. Sementara tugas dan wewenang pemerintah sudah kita sampaikan pada kesempatan terdahulu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga manfaat dan membuat kita semakin tergerak untuk mengelola sampah dengan cara-cara yang berwawasan lingkungan. Tetap jaga kesehatan menghadapi pandemi ini. Dan salam lestari, salam 3R untuk Indonesia yang lebih bersih.